Waalaikumsalam Ustaz Ustazah. Kelas 5 Lelah bumi iling marang Gusti Allah. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Oke, kali ini Ustazah Riris akan memberikan materi tambahan. Materi tambahannya adalah tentang satuan jarak. Nah, sebenarnya satuan jarak ini sudah kalian pelajari di kelas 3 dan kelas 4. Ustazah Riris hanya mengulang sedikit-sedikit saja ya, supaya kalian ingat. Ustazah Riris, kenapa kok mengajarkan materi ulang? Udah pernah diajarkan di kelas 3 dan kelas 4 loh. Ya, karena materi satuan jarak ini akan digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi di tema 2, yaitu kecepatan. So, stay tune ya. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda dengan satuan panjang. Oke, berdasarkan pengertian ini, jadi satuan jarak itu sama dengan satuan panjang. Nah, ada dua cara merubah satuan panjang. Satu menggunakan cara tangga dan dua menggunakan cara kotak. Oke, cara mengubah satuan panjang yang pertama yaitu menggunakan cara tangga. Ya, insya Allah kalian sudah familiar dengan cara ini ya. Cara tangga ini dulu diajarkan oleh ustadz ustazah kalian di kelas 3. Nah, bentuknya cara tangga seperti ini ya. Di paling atas ada kilometer sampai yang paling bawah ada milimeter. Bagaimana cara mengingatnya? Nah, kalau Ustazah Riris mengingatnya dengan lagu seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Asik-asik, jos. Oke, untuk yang di paling belakang asik-asik, josnya hanya tambahan saja ya. Oke, kalau pada cara tangga ada aturan yang seperti ini. Setiap turun satu tingkat atau satu tangga itu artinya dikali 10. Seperti ini, misal dari kilometer ke hektometer, berarti ini dikali 10. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau turunnya langsung 2 tingkat? Misal dari kilometer ke dekameter. Nah, seperti ini ya. Kilometer, hektometer, dekameter. Kilometer ke hektometer dikali 10. Hektometer ke dekameter dikali 10 juga. Nah, kalau dari kilometer ke hektometer berarti dikali berapa? Ya, dikali 100 ya, bukan dikali 20. Jangan sampai salah. Oke, itu kalau turun. Bagaimana kalau naik? Nah, kalau naik kebalikannya. Kalau tadi dikali, kalau naik, setiap naik satu tangga, itu artinya dibagi 10. Nah, kalau naiknya 2 tangga sekaligus seperti ini, dari milimeter, sentimeter, terus ke desimeter seperti ini langsung 2 tangga, berarti dia dibagi 100, bukan 20 ya. Berlaku untuk kelipatannya. Contoh soal yang pertama adalah seperti ini. 8 dekameter sama dengan titik-titik desimeter. Langkahnya bagaimana?
Perhatikan anak tangga satuan panjang pada bagian kanan. Dari dekameter, Ustazah Riris lingkarin ke desimeter. Nah, ini turun atau naik? Nah, benar, turun ya. Turun berapa tangga? Nah, nih perhatikan, turunnya 2 tangga. Maka 10 kali 10 berarti langsung dikalikan 100. Jadi, tinggal memasukkan saja. 8 dikalikan 100 sama dengan 800 desimeter. Sudah, ini ketemu hasilnya. Contoh soal yang kedua adalah seperti ini. 2,4 hektometer ditambah 600 cm sama dengan titik-titik meter. Kalau ada contoh soal seperti ini berarti merubahnya satu persatu ya. Jadi dari hektometer ke meter dulu dihitung berapa, dan dari 600 cm dirubah ke meter dihitung dulu berapa. Yuk kita langsung saja menghitungnya. 2,4 hektometer dijadikan meter, dia turun langsung 2 tangga. Berarti karena turun langsung 2 tangga, berarti dia dikalikan 100. Nah, seperti ini ya. Jadi 2,4 dikalikan 100. Nah, kalau pada cara tangga, kamu harus benar-benar menguasai perkalian dan pembagian. 2,4 dikalikan 100, langsung saja. 2,4 dikalikan 100. Yuk sama-sama kita hitung. Kita pakai perkalian bersusun ya. 4 dikalikan 0, 0. 2 dikalikan 0, 0. Berikutnya 4 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Nah, kalau sudah dikasih lagi 2 titik. 4 dikalikan 1, 4. 2 dikalikan 1, 2. Seret, dijumlahkan. Ini turun 0. Ini jumlahnya 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 4, 4. 2 ditambah 0, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan angka di belakang koma pada soal. 2,4 di belakang koma ada 1 angka. Maka di hasilnya kalian harus memberikan koma di depan angka paling belakang atau 1 angka di belakang koma. Jadi 2,4 hektometer sama dengan 240 meter. Nah, ini sudah Ustazah Riris tulis. Yang berikutnya adalah merubah yang 600 cm ke meter. Ya, caranya sama seperti tadi. Perhatikan anak tangga pada bagian kanan layar. 600 cm, Ustazah Riris lingkarin. Dia ke meter. Nah, berarti dia turun apa naik? Ya, benar, dia naik. Nah, kalau naik berarti dia diapakan? Dibagi ya. Dan karena naiknya langsung 2 anak tangga, berarti dia dibagi 10, dibagi lagi 10. Berarti dia dibagi 100. Jadi dimasukkan 600 dibagi 100. Nah, kalau seperti ini karena pembagian, kalian pakai cara porogabit bisa, pakai cara pecahan juga bisa. 600 dibagi 100, 600. Silakan kalian tulis di dalam porogabitnya dibagi 100. 600 dibagi 100, bisa ya, hasilnya 6. 6 kali 100, 600. Nah, ini dikurangin sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 6. 6 kalian letakkan di sini. Maka hasilnya adalah 6 meter. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal dijumlahkan. Nah, kalian langsung jumlahkan saja ya. Nah, dijumlahkan ketemu hasilnya 246 meter. Oke, bagaimana menggunakan cara tangga? Agak ribet Ustazah. Iya, benar sekali. Kalau cara tangga itu kalian harus benar-benar bisa tentang perkalian dan pembagiannya. Tapi jangan khawatir, Ustazah Riris punya cara yang lebih mudah daripada cara tangga.
Yuk kita sama-sama saksikan. Nah, cara yang berikutnya adalah cara kotak. Cara kotak ini sekaligus adalah tips cara cepat mengerjakan satuan panjang. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya seperti ini. Kamu ingat-ingat dulu kalau cara tangga atau bentuk tangganya seperti ini ya. Dari atas ke bawah satuannya diletakkan pada tangganya. Masih ingat nyanyiannya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Asik, jos. Oke. Nah, dari cara tangga ini masukkan ke dalam kotak yang bentuknya tabel seperti ini. Kilometer berada di paling kiri ya. Setelah itu hektometer, dekameter sampai milimeter yang paling terakhir. Langkah-langkah mengerjakan cara kotak ada 3. Langkah yang pertama, letakkan nilai atau angka satuan pada satuan yang diketahui. Langkah yang kedua, berilah koma di belakang satuan yang dituju. Langkah yang ketiga dan yang terakhir, berilah 0 pada area kosong antara satuan yang ditanyakan dengan satuan yang dituju. Sebelum ke contoh soal, yang harus kamu kuasai pada cara ini adalah menentukan angka atau nilai satuan. Ini ada di langkah yang pertama. Nah, ini caranya mudah kok. Perhatikan ya. Nih, ingat pada pelajaran dulu kamu sudah diterangkan tentang nilai tempat. Nah, pada cara kotak yang harus kamu cari adalah nilai tempat satuan. Perhatikan contoh pada layar kalian, 1423. Ya, yang bernilai satuan adalah angka 3. Nih ya. Sekarang, kalau ini contohnya dalam bentuk koma, 123,456. Ingat, berbeda dengan yang ini ya. Kalau ini ada komanya, maka satuan berada tepat di depan koma. Ini yang Ustazah Riris lingkarin ya. Selanjutnya, nah satuan, lihat pada nilai satuannya. Perhatikan baik-baik ya pada proses ini. Yang harus kamu cari atau benar-benar perhatikan adalah angka satuannya atau nilai tempat satuannya. Insya Allah mudah ya. Sekarang kalau kamu sudah bisa, kita bisa mengerjakan cara kotak dengan mudah. Perhatikan contoh soalnya. Contoh soalnya ada 3. A, B, dan yang C Ustazah Riris mengambil di buku ESPS halaman 34 nomor 1A. Nah nih bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Lihat langkah-langkah yang pertama. Ustazah Riris kasih centang. Letakkan nilai atau angka satuan pada satuan yang diketahui. 40 km. Yang angka satuan angka berapa? Ya, 0. Benar sekali. 0 adalah angka satuan. 0 diletakkan pada satuan yang diketahui, yaitu kilometer. 0 langsung dimasukkan di sini. Berikutnya, 4 berada di mana? Di depan atau di belakang 0? Kita sesuaikan saja. Karena 4 berada di depan 0, maka letakkan di depannya. Seperti ini ya, tapi beda kotak. Loh, Ustazah, apakah boleh di luar seperti ini? Jawabannya boleh. Setelah itu, masuk ke langkah yang kedua. Berilah koma di belakang satuan yang dituju. Ustazah Riris kasih centang. Satuan yang dituju adalah meter. Di meter, di belakangnya kamu kasih koma. Nah, koma seperti ini ya. Berikutnya, langkah yang ketiga. Berilah 0 pada area kosong antara satuan yang ditanyakan dengan satuan yang dituju. Perhatikan,
dari kilometer ke meter. Nah, ini ada kotak-kotak kosong, kalian kasih 0, isi dengan 0. 0, 0, 0. Oke, kalau sudah seperti ini, maka ya sudah, jawabannya ya seperti ini. Karena ini komanya ada di paling belakang, jadi di dalam hasil kamu boleh tidak menyantumkan komanya ya. Jadi hasilnya adalah 40.000 meter. Bagaimana? Mudah bukan menggunakan cara kotak? Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah 2,5 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, caranya seperti tadi ya. Yuk, kita perhatikan langkah-langkah yang ada di sebelah kanan. Langkah yang pertama, letakkan nilai atau angka satuan pada satuan yang dituju. Kita centang dulu. Nah, ini 2,5. Yang angka satuan adalah angka berapa? Ya, karena ada komanya, maka angka satuannya adalah 2 atau angka yang berada persis di depan koma. 2 diletakkan pada satuan yang diketahui, yaitu sentimeter. 2 diletakkan di sentimeter seperti ini. Berikutnya, angka 5. 5 berada di depan atau di belakang 2? Ya, 5 berada di depan, di belakang 2. Maka letakkan 5 di tepat belakangnya 2. Nah, seperti ini ya. Satu kolom hanya boleh satu angka saja. Nah, untuk nilai komanya yang ada di soal yang Ustazah Riris lingkarin, itu ketika dimasukkan pada cara kotak tidak perlu diperhatikan atau dianggap tidak ada. Berikutnya, berilah koma di belakang satuan yang dituju. Langkah yang kedua, satuan yang dituju apa? Satuan yang dituju adalah meter. Beri tanda koma pada satuan yang dituju seperti ini. Berikutnya, langkah yang ketiga, berilah 0 pada area kosong antara satuan yang ditanyakan dengan satuan yang dituju. Beri 0 antara atau pada meter sampai milimeter, mana yang kosong? Nah, ini yang kosong, kasih 0, dikasih 0. Nah, seperti ini, kasih centang. Oke, kalau sudah seperti ini ya sudah, berarti hasilnya adalah 0,025, berarti 0,025. Sudah seperti ini, selesai. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga bentuknya adalah penjumlahan seperti ini. Perhatikan baik-baik ya langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, letakkan nilai atau angka satuan pada satuan yang diketahui. Jadi coba perhatikan, 15 km. Yang mempunyai atau memiliki nilai satuan yang mana? Ya, 5, benar sekali. Maka 5 diletakkan pada kilometer. Tulis 5 pada kotak. Nah, sekarang perhatikan, angka 1 di depan angka 5 berada tepat di depan 5. Maka beri angka 1 tepat di depan angka 5. Nah, langkah yang pertama sudah terlewatin. Berikutnya, berilah koma di belakang satuan yang dituju. Maunya dijadikan apa? Ya, maunya dijadikan dekameter. Maka di belakang dekameter kamu kasih koma seperti ini ya. Berikutnya, kalau sudah dicentang. Oke, berikutnya langkah yang ketiga. Berilah 0 pada area kosong antara satuan yang diketahui sampai satuan yang dituju. Jadi ini kamu beri 0. 0 yang kosong ya, batasnya sampai koma. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian kasih centang. Oke, berikutnya 2,5 hektometer. Yang angka satuan yang mana? Ya, yang angka satuan adalah 5.
5 diletakkan pada hektometer di sebelah sini. 2 ada di depannya 5, ditaruh 2 di depannya. Berikutnya dijadikan dekameter, maka di belakang dekameter dikasih koma seperti ini. Setelah itu berilah 0 pada area kosong antara satuan yang ditanyakan dengan yang dituju. Nah, seperti ini. Karena ini dijumlahkan, maka jumlahkan biasa seperti bersusun. Seret, dijumlahkan. Koma, ingat kalau di belakang tidak perlu dihiraukan ya, karena di belakangnya sudah tidak ada angka lagi. Tinggal dijumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Dan 1 ditambah nggak ada ya, berarti turun jadi 1. Jadi hasilnya adalah 1750 dekameter. Bagaimana? Mudah bukan menggunakan cara kotak?